Itu saya ngambil beberapa kemungkinan. Ijazahnya asli, orangnya asli. Ijazahnya asli, orangnya palsu. Ijazahnya palsu, orangnya asli. Ijazahnya palsu, orangnya palsu. Dan ternyata kesimpulannya keempat. Saya masih masih penasaran juga. Apa targetnya? Ternyata ketemu juga dengan dicabutnya status Jakarta sebagai ibu kota negara lewat kepresnya dia. Waduh, berarti kita nggak punya ibu negara dong? Memang nggak bisa punya ibu kota negara. Itu sah, dicabutnya sudah? Sudah dengan kepresnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Pendawa TV Channel. Jangan lupa sebelum bincang ini kita lanjut, like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung Pendawa TV Channel kita. Bagi yang mendukung TV Channel kita, semoga dimudahkan segala urusannya dengan Allah, rahmati keluarganya, dan dimudahkan rezekinya masuk surga. Amin, amin. Kebetulan ini hari kita kedatangan kehadiran tamu spesial yang cukup luar biasa. Sahabat lama, dan ini sudah berapa bulan beliau alhamdulillah baru kembali lagi kemari. Selamat sore Pak Dr. Jul. Selamat sore Mas. Gimana ini Pak Dokter? Pasiennya banyak nggak nih? Pasien saya cuma satu Mas Bebang. Iya. Namanya Ibu Pertiwi. Oh gitu ya? Iya, ini sudah mau mati nih Ibu Pertiwi ini. Kalau enggak kita segera ambil tindakan itu. Oke. Sekedar saya mau bertanya ini Pak Dokter nih. Saya kadang-kadang bingung juga nengok negeri ini. Beliau ini seorang dokter nyuntik-nyuntik, tapi larinya sampai kemana-mana. Sangat luar biasa. Ya kan? Saya mau bertanya. Pak Jokowi ini sebetulnya siapa sih Pak Jul? Kenapa Pak Jul kan selalu teriak-teriak tuh di medsos kan gini-gini ya? Gimana Pak Jul? Jadi begini Mas, saya sudah menelusuri. Awalnya itu saya berpikir tentang ijazah palsu. Ya. Kenapa dia berlarut-larut gitu loh? Ada apa di balik itu? Iya, kan? iya, Berlarut-larut, saya telusuri. Akhirnya ketemu di buku alumni, ketemu bahwa memang ada nama Joko Widodo itu sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ada. Nah, cuma dia dari SMA 6 Yogyakarta. Nah, ini yang betul kan memang ada Joko Widodo. Makanya waktu itu saya ngambil beberapa kemungkinan. Ijazahnya asli, orangnya asli. Ijazahnya asli, orangnya palsu. Ijazahnya palsu, orangnya asli. Ijazahnya palsu, orangnya palsu. Dan ternyata kesimpulannya keempat. Oh gitu. Jadi orang ini Tapi Pak Jul yakin, Pak Dokter yakin bahwasanya itu palsu? Palsu, pasti palsu. Karena memang ada nama Joko Widodo. Tapi bukan dia gitu loh. Karena fotonya. Bukan, ijazah yang dipakai ini yang sama Pak Joko Widodo ini untuk palsu. mengalihkan temuan bahwa ini Joko Widodo ini sudah tidak ada, digantikan oleh sosok yang kita sebut Jokowi itu, maka diciptakanlah ijazah palsu, dilempar ke publik untuk jadi pembicaraan publik terus supaya energi kita terus ke situ. Oh gitu ya. Tidak mau menuju kepada temuan bahwa Jokowi itu bukan Joko Widodo yang dimaksud. Nah, jadi pertanyaannya Mas Bambang tadi, Jokowi ini siapa? Itu memang harus kita bedah itu. Karena apa? Kerusakan demi kerusakan sudah dia lakukan. Semua institusi di negara ini rusak. Sampai institusi yang besar seperti Polri, TNI dirusak sama dia. Ya, dulu ada merit system, di mana angkatan yang tahun berapa gitu kan, jadi panglima, kemudian angkatan berikutnya, ini rusak nih, dilompat-lompatin semua, rusak. Di dunia saya, dunia kedokteran, dirusak juga, gitu. Pasang menteri yang bukan dokter, yang nggak ngerti manajemen kedokteran, rusak semua. Terus saya masih penasaran juga, apa targetnya? Ternyata ketemu juga dengan dicabutnya status Jakarta sebagai ibu kota negara lewat kepresnya dia. Waduh, berarti kita nggak punya ibu negara dong? Memang nggak bisa punya ibu kota negara. Itu sah, dicabutnya sudah? Sudah dengan kepresnya dia, gitu loh. Ingat ya, Mas Bambang ya, dulu zaman kemerdekaan dulu,
waktu Jakarta jatuh, kan para pendiri, para sesepuh-sesepuh kita Iya. memindahkan Jakarta ke Yogyakarta Iya. sebagai ibu kota. Karena memang teorinya untuk menguasai satu negara, kuasai dulu ibu kotanya. Iya, betul. Itu sudah dikuasai. Nah sekarang ini Indonesia tidak punya ibu kota, dan itu perbuatan Jokowi yang bukan Joko Widodo itu. Terus kita diem, nggak bisa dong. Nah, kita diajak terus bermain di isu ijazah palsu, sehingga kondisi ini lupa. Alhamdulillah, Allah memperingatkan kita dengan bencana di Sumatera. Iya, benar. Baru kita kaget. Karena apa? Ini rangkaian, kejadian ini rangkaian sebetulnya. Peristiwa ini rangkaian. Skenario besar ini rangkaian untuk menguasai Indonesia. Karena kalau perang konvensional dengan senjata, seperti dulu, zaman perang kemerdekaan, kita tidak mungkin kalah. Meskipun dengan bambu runcing, Iya, itu meskipun lawan pakai alat berat istilahnya kan, senjata berat ya kan. Iya, dengan resolusi jihad Ya. di Surabaya 10 November terjadi. Itu mereka berhitung ini. Oh, satu-satunya cara dengan non militer. Dibuat aturan-aturan, Senayan dikuasai, Undang-Undang Dasar diganti, kan gitu. Dari 45 jadi 2002. Kemudian presidennya ditetapkan oleh mereka lewat KPU yang dikuasai mereka. Jadi sebetulnya ini skenario besar ini. Uangnya dari mana? Mereka pakai kasus BLBI, gitu, dengan uang dari APBN untuk membayar ke bank-bank itu, gitu. Kan ini suatu skenario yang kita tidak paham, gitu. Iya. Tadi Pak Dokter kan ngomong, sengaja ini diperpanjang. Apakah untuk mengalihkan perhatian juga untuk Gibran di 2029? Gibran itu kan juga bagian dari skenario itu, gitu loh. Dan kita sekarang dijebak lagi kan, bahwa Gibran memang tidak lulus dalam pendidikannya. Iya, ada masalah pendidikan. Memang itu, iya kan? Itu udah selesaikan ini, tapi ada persoalan besar dulu. Mas Bambang, saya dokter, Mas Bambang. Kalau ada pasien datang dengan keluhan yang banyak sekali, ya kan, pilek, batuk, mual, muntah, gatel, tidak bisa tidur. Kita mesti cari apa sih sebenarnya yang menyebabkan dia mengeluh ini gitu. Iyalah. Sama dengan kita ini. Setiap hari kita diberi isu-isu terus. Isu ini selesai, isu ini selesai, isu ini. Sehingga kita lupa bahwa kita dalam penguasaan bangsa dan negara lain. Kita ini sudah bukan NKRI yang dulu didirikan oleh para pendiri bangsa. Bukan. Iya. Itu Mas Bambang. Oke. Sebenarnya Pak Jokowi ini kerja untuk siapa sih? Kalau menurut pandangan Pak Jul? Pasti Pak Dokter. ini agen ini, pasti agen asing. Nggak mungkin. Nggak mungkin ini dari Indonesia, nggak mungkin. Orang dia dikenal dulu siapa, dia nggak tahu kok. Tiba-tiba dia pakai nama Joko Widodo. Yang terbukti kemudian saya menemukan bahwa Joko Widodo itu memang mahasiswa dari Universitas Gajah Fakultas Mada. Kedokteran Universitas Gajah Mada, skripsinya dengan judul tentang kayu lapis. Dan tidak ada jurusan teknologi kayu itu tidak ada. Itu kan jelas bohong. Ya kita lihat pun di Google di media nggak ada. Gitu loh. Beliau kan ngaku tuh selalu saya jurusan teknologi kayu. Iyalah, Iya, kita ini iya. jadi dibodoh-bodohin gitu. Iya. Ya. Saya juga dulu tahun 87 pernah Pak Jul tamat 87 saya 86 kalau nggak salah. Saya kuliah ngambil jurusan kehutanan waktu tes dulu ya. Saya lihat itu nggak ada jurusan teknologi kayu. Memang nggak ada. Tapi saya kebetulan nggak lulus dulu ngambil ini. Saya malah ekonomi. Iya. Kan begitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan Pak Jul. Sebetulnya Pak Jokowi ini kerja untuk siapa? Itu Yang tadi. itu pasti untuk bangsa dan negara lain. Jelas untuk menguasai Indonesia. Oh gitu. Kita harus tangkap ini orang. Harus tangkap, diintegrasi, kamu itu siapa? Gitu dong. Jangan takut-takut. Tapi memang karena duitnya banyak, dia bisa membeli banyak orang ini. Iya. Itu persoalannya. Uangnya siapa? Uangnya saya ngerampok. Ngerampok pertambangan kita, ngerampok. Tapi saya jujur Pak Jul, sampai saya sekarang masih terngiang-ngiang nggak pernah lupa. Beliau kan pernah pidato tuh. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Di sana lebih banyak. Itu maksudnya apa bicara beliau? Tahun 2020 lewat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2022 tentang
MLA, Mutual Legal Assistance. Itu perjanjian bilateral antara Indonesia Swiss dan Indonesia Singapura tentang uang-uang hasil kejahatan yang disimpan di dua negara itu. Di Singapura 4.000 triliun, di Swiss 7.000 triliun. Duit itu bisa kembali dengan syarat harus ada terpidananya. Gitu loh. Oh iya. Nah, terpidananya ini yang mereka yang nyari. di sekitar penguasa. Mana mungkin undang-undang ini dilaksanakan? 2020 loh undang-undang ini. Mana nggak ada yang ngomong? Kan? Luar biasa negara ini. Makanya saya bersyukur Indonesia ini negara yang dirahmati oleh Allah. Iya. Kalau kita nggak dirahmati oleh Allah, udah hancur duluan. Udah hancur lebur ya. Iya, orang kayak begini, isinya bajingan semua. Itu Luar Mas biasa. Bambang. Jadi saya mau tanya lagi. Selama dia menjabat, kerusakan apa yang sudah paling substansial? Dia menyempurnakan kerusakan. Daya rusaknya luar biasa waktu dia jadi presiden itu. Luar biasa. Tapi yang klimaksnya itu penguasaan Indonesia dengan dicabutnya status Jakarta sebagai ibu kota negara. Itu puncaknya. Itu Mas Bambang. Iya. Jadi kemarin kan sempat viral juga tuh. Itu Freeport sudah diambil Inalum dengan saham 51%. Kan begitu? Ya. Udah ditarik, diambil beliau 51%. Oke. Itu pakai uang siapa? Gini Mas. Enggak, saya tanya dulu. Oke, Ya, saya nggak sampai detail itu. Tapi gini ya, kesimpulan saya nih, berita baik itu. Kalau benar itu berita baik. Ya. Berita buruknya yang ngomong Jokowi. Oke. Itu. Ya, Jadi saya nggak percaya. Ya, kan dibilang 51% sudah ditarik. Iya. Ngasih angin surga rakyat Indonesia ini. Iya. Oke. Tapi setelah terbongkar belakangan ini cuma 0,3% untuk negara. Gimana sih ini Pak ceritanya? Dan untuk kembalikan uang orang tadi pakai uang siapa itu Pak? Pasti uang negara ya? Sudah, ini rusaknya total Mas Bambang. Jadi kalau kita makanya ini buat saya Presiden Prabowo Subianto ini momentum buat dia. Membuktikan bahwa dia presiden yang sebenarnya. Ini momentum. Iya. Jangan lagi melakukan kompromi-kompromi dengan para bajingan itu. Ya, tindakan pertama menurut saya sebagai presiden itu dua pimpinan yang harus orangnya dia itu Panglima TNI dan Kapolri. Kalau itu tidak dilakukan, saya takut dia kehilangan momentum. Betul. Terus Tapi bagaimana Pak? Sementara beliau kalau pidato kadang-kadang hidup Jokowi gimana sih? Boleh saja orang mengatakan itu strategi dia boleh supaya sana Jokowi Bukan, beliau juga selalu bilang Jokowi adalah hoki saya nih. Ya, itu boleh saja dia bilang begitu. Tapi saya melihat sesuatu yang harus dia lakukan. Pembantu-pembantunya harus dibersihkan dari rezim yang lalu. Gitu. Kalau Gibran nggak usah dihitung lah Mas. Dia apa sih Mas? Paling ya sudah katakan seperti ya boneka kertas saja gitu. Oke. Statement terakhir buat Pak Jul. Pak Dr. Jul, Ali Sunti larinya ke politik. Apa kira-kira sampaikan Pak ke seluruh media dan masyarakat kita Pak? Saya mengajak saudara-saudara saya sebangsa. Saya tidak pakai lagi istilah setanah air, karena tanah air kita sudah dikuasai orang lain. Udah habis. Ya, jadi saya mengajak saudara-saudara saya sebangsa untuk bangkit, bergerak, atau punah sebagai bangsa. Gitu. Dan caranya adalah Pancasila harus berdaulat, maka bangsa Indonesia akan selamat. Itu Mas. Oke. Terima kasih statementnya Pak Dr. Jul. Ali Sunti larinya ke politik. Ini luar biasa. Terakhir dari saya sampaikan Pak Prabowo, presidenku yang terhormat, saya pendukung Bapak dan tidak ada minta duit 1 rupiah pun sama tim Bapak, tim TKN maupun tim TKD. Ya, nak wani ojo wedi-wedi Pak Prabowo, nak wedi ojo wani-wani. Gaspol, rakyat sama Bapak, seluruh purnawira para jenderal sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras buat negeri ini. Waalaikumsalam.